Dari aksi ini kita tidak ada yang menunggangi. Itu catatan kita ya. Sekelompok warga Desa Wringin Agung, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jember meluruk DPRD Jember Jumat 27 Januari 2023. Dalam aksi damai itu, warga mengadukan masalah pajak bumi dan bangunan atau PBB yang masih terutang sebesar Rp17.236.096 selama 2014 sampai 2021. Aksi tersebut diwarnai orasi dari beberapa warga dan LBH Bolo Saif yang mendampingi. Selain itu mereka juga menebar bunga kantil merah atau biasa disebut sebagai bunga kuburan. Tidak hanya itu, mereka juga membawa sebuah dupa yang sudah dibakar. Warga akhirnya disambut oleh pihak DPRD Jember yang diwakili oleh Ahmad Halim selaku Wakil Ketua DPRD Jember dan beberapa dewan dari Komisi C di ruang Banmus. Dalam rapat itu, 2 orang warga membawa spanduk bertuliskan, "Kami warga bijak yang taat pajak, tetapi kenapa pajak kami kok dibajak?" Solaidin, salah seorang warga, mengatakan bahwa warga Desa Wringin Agung merasa sudah taat pajak, namun pihak dari desa tetap menagih ke rumah warga. Menurutnya, warga sudah bayar dan otomatis sudah lunas. Solaidin menyebutkan pajak yang terhutang itu selama 2014 sampai 2021 ada sekitar 100 warga Desa Wringin Agung yang PBB-nya masih terhutang. Mereka sudah mengadu ke perangkat desa, tetapi responnya dirasa kurang maksimal. Tuntutan masyarakat Wringin Agung untuk DPRD masalah pajak yang terhutang itu begini, Mas. Jadi sebenarnya kami tidak tahu bahwasanya pajak kami itu terhutang atau tidak. Kami sebagai warga masyarakat Jember, khususnya Desa Wringin Agung, itu sudah merasa sebagai warga yang taat pajak. Ketika pihak dari perangkat desa itu menagih pajak ke rumah-rumah, tetapi kenapa di tahun wajib pajak di tahun 2022 itu ada kolom terhutangnya. Jadi tuntutan masyarakat Wringin Agung ingin bahwasanya kita tidak tahu bagaimana cara dari pihak DPR itu mekanismenya untuk menutupi itu tuntutan kita sudah bayar ya, kita sudah bayar pajak, otomatis bagaimana pajak kita yang sudah terbayar itu lunas. Kok ya intinya seperti itu, Mas. Terima kasih. Berarti Kak Solaidin ini termasuk yang terutang itu, Pak? Iya, termasuk yang terutang. Total ada 100 orang yang terutang. Untuk sementara data yang terkumpul itu 100. Sebenarnya jauh lebih banyak dari itu. Itu data yang sementara kita bawa untuk laporan ke DPR. Sebelum ke DPRD ini mekanisme atau proses yang sudah dilakukan untuk menangani kasus ini apa, Pak? Maksudnya gimana? Apakah sudah ke penyampaian ke Polres Jember atau belum. Kita untuk ini awalnya ini kita ke perangkat desa. Dari perangkat desa itu responnya kurang maksimal, akhirnya kita melalui LBH Bolo Saif kita langsung ke DPR. Ke depan mungkin setelah ini apakah ada rencana ketika ada dugaan itu terbukti akan melaporkan oknum itu kepada APH, Pak? Apabila ada oknum yang terbukti, insya Allah kita akan melaporkan ke LBH untuk ke ranah hukum, Mas. Jadi 17 juta ini sementara, gitu? Sementara. Untuk pajaknya sendiri yang belum terbayarkan ini dari tahun berapa sampai tahun berapa? Dari tahun 2014. Dari tahun 2014. Itu per bulannya berapa besaran pajak, Mas? Untuk jenengan sendiri? Variatif. Kalau saya ada yang 36, ada yang 40. Itu per tahunnya. Tahunnya ya. Selanjutnya, Kepala Badan Pendapatan Daerah Jember Hadi Sasmito menyampaikan, evaluasi mengenai pajak dilakukan setiap akhir tahun. Setiap 3 bulan juga dievaluasi penerimaan perpajakan yang di dalamnya juga PBB. PBB berbeda dengan pajak lainnya. Di PBB ada sekitar 1.100.000 sekian SPPT atau surat pemberitahuan pajak terutang yang harus disebarkan dalam kurun waktu tertentu. Sementara ini, kata Hadi, pihaknya sudah memiliki beberapa kesimpulan di beberapa objek masing-masing desa. Namun pihaknya masih belum bisa mempublikasikan karena masih dalam proses evaluasi secara mendalam. Pihaknya masih melakukan proses identifikasi. Terkait dengan itu bagian daripada evaluasi pelaksanaan program. Jadi semua yang menjadi kewajiban kami pasti akan kami lakukan evaluasi di setiap akhir tahun. Tetapi kami juga tidak pada posisi langsung di akhir tahun. Kami setiap 3 bulan
juga melakukan evaluasi-evaluasi terkait dengan perkembangan penerimaan perpajakan yang di dalamnya juga itu PBB juga. Nah, karena memang PBB ini berbeda dengan wajib pajak daerah yang lain, karena memang PBB ini kita ada sekitar 1.100.000 sekian SPPT yang itu harus kita sebarkan dalam kurun waktu di tahun berjalan. Nah, oleh karena itu yang untuk tahun 2002 kami sebenarnya sudah sebagian sudah menghasilkan beberapa kesimpulan untuk di beberapa objek evaluasi kami di masing-masing desa. Sudah kami ini, cuman kami masih belum melakukan semacam publish karena kami masih evaluasi lagi secara mendalam. Apakah di dalamnya itu memang terjadi satu, apakah jika ada SPPT yang belum disampaikan kepada masyarakat, ini problemnya apa? Ini juga sudah kami catat dan kami evaluasi di masing-masing desa. Berarti sudah ada ini Pak ya, sudah ada indikasi. Iya, kesana, artinya ya? ada yang belum. Maka Ya. seperti yang di desa Beringan Tengku tadi sudah kita perintahkan Bukades itu dan di bawah pengawasannya Pak Camat untuk segera dilakukan penyampaian SPPT kepada warga masyarakat yang sampai hari ini belum. Nah, apa sebabnya dan sebagainya ini kami juga masih dalam proses identifikasi, dan nanti jika beririsan dengan Beringin Agung maka itu akan menjadi domainnya Pak Inspektur, karena sudah menjadi kesepakatan ini menjadi satu trigger dan untuk menjadi efek jerahnya kepada semua. Meskipun apakah itu menjamin, ini juga menjadi kami juga akan terus memantau perkembangannya. Nanti jika sudah ada keputusan-keputusan dan rekomendasi yang diberikan kepada inspektur, kami akan mematuhi tadi itu. Jika itu menjadi ranahnya Bapenda, maka Bapenda akan melakukan eksekusinya untuk action plan-nya. Jika itu menyangkut aparatur, maka itu mungkin di tingkat desa, kecamatan, dan DPMD. Jadi nanti secara simultan kami pasti akan patuh apa yang menjadi hasil rekomendasi dari Pak Inspektur dalam hal ini tadi. Maka Laporan Iqbal Alfardi, Tada Today TV, Jember. Jiwanya, bangunlah badannya.